Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Saya sungguh yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara terkasih berada pada malam hari ini, Dia pun akan menjamah setiap kita. Dia pun akan melawat setiap kita. Apapun pergumulan kita, apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, percaya bahwa Bapa Allah yang kita sembah, Dia yang sangat mengenal setiap kehidupan kita. Setiap cerita musim kehidupan kita, Dia amat-amat sangat tahu. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, Dia sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuasamu sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Bapa, Engkau mengenalku, Dia begitu mengenal kehidupan kita. Haleluya. Siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menjamah setiap kita malam hari ini. Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya, glory, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh nyata dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Haleluya, kami teramat percaya Tuhan. Haleluya Yesus, katakan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau baru ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Katakan, ku percaya, ku percaya. Kau bekerja buat Kebaikanku, Kau bekerja buat kebaikan kami Tuhan. Haleluya Yesus, kuasa-Mu sempurna. Amin. Ku percaya Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik. Sekali lagi katakan, di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, waktu-Mu yang terbaik buat kami. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, saya rindu dan senang bisa kembali bertemu di ibadah jawaban doa malam hari ini. Saya tetap semangat ketika saya harus berkhotbah, memberitakan firman Tuhan di ibadah jawaban doa ini. Dan saya bersyukur dan saya harapkan juga saudara tetap semangat
untuk menikmati dan mengikuti ibadah jawaban doa dimanapun saudara berada. Dan puji syukur kepada Tuhan, hari ini saya ingin sekali memberikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menyemangati, boleh menjadi jawaban, boleh menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita masuk, kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Kami boleh menikmati sepanjang minggu ini berjalan bersama dengan Engkau. Hari ini Tuhan, biarlah firman yang akan diberitakan, firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sekalipun kami secara online. Tapi kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Oleh sebab itu, marilah Tuhan bekerja, mengurapi setiap kami yang ada. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita bersuka cita, karena sampai hari ini kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa masih mendengar firman-Mu, firman Tuhan. Kita masih bisa menikmati keluarga kita. Kita masih bisa melihat anak-anak kita. Kita masih bisa melihat suami atau istri kita. Kita masih bisa beraktivitas. Semua ini karena Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya ingin rindu untuk kita membawa pikiran kita, hati kita untuk flashback. Bahwa Tuhan itu adalah selalu menyertai kita. Sekalipun kita mungkin tidak merasakan. Tapi kalau kita urai, kita kembali, kita merenungkan kehidupan kita ini. Tentunya semua ini adalah karena Tuhan. Dan setiap hari kita menikmati keajaiban demi keajaiban. Waktu saudara bangun tidur, saudara bernafas, itu keajaiban Tuhan. Artinya di situ apa? Tuhan menyertai saudara. Ketika saudara tidur dengan nyenyak, bisa tidur, bisa berkumpul keluarga, itu artinya apa? Itu artinya Tuhan juga menyertai saudara. Nah, oleh sebab itu kita akan buka dalam firman Tuhan, ya, di mana Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 9, di situ yang B dikatakan begini. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, kita dikuatkan dengan firman Tuhan ini, Yosua. Jangan kecut dan tawar hati, itu pesannya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itulah yang saya katakan kepada saudara sebelum kita baca firman Tuhan ini. Tuhan itu selalu menyertai saudara dan saya. Kita diingatkan oleh Yosua. Tanpa saudara sadari, saudara itu disertai oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Apalagi di zaman hari ini ya. Di dalam menghadapi zaman-zaman yang serba sulit. Ya, nanti sebentar cabai naik, bawang naik, beras naik, ibu-ibu semua khawatir. Bahan makanan pokok naik. Dan ini sedang dikaji. Solar akan naik. Ya, dan kalau solar naik otomatis truk-truk semua isinya solar. Ya, mengisi bahan bakarnya solar. Nah, artinya di sini bahan makanan pokok dari daerah yang memasuk ke Jakarta atau dimanapun akan naik, merangkak naik. Nah, sekarang banyak orang akhirnya ketika mengalami ini semua, banyak yang frustrasi, bingung, takut apakah masih bisa melangkah. Apakah masih bisa hidup di dunia ini dengan kesulitan yang serba kompleks. Zaman semakin hari bukan semakin enak, tapi semakin hari semakin sulit. Semakin hari semakin menderita. Hal ini wajar. Hal ini kita bisa maklumi. Sebab ternyata sekalipun hal ini zaman hari ini kita melihat ada banyak sekali kemajuan daripada teknologi yang begitu canggih. Sehebat apapun kepintaran manusia. Dan semua kita tahu semuanya itu tidak bisa menjamin kehidupan manusia. Manusia terus dirasakan ketakutan.
Sekalipun semakin hari semakin canggih. Sekalipun nanti sebentar kita akan melihat ada banyak ya alat-alat canggih sekarang sedang diuji coba, di research untuk diadakan suatu yang disebut AI. Manusia artinya di sini akan digantikan oleh para robotik. Sekarang ahli ilmu di kedokteran operasi sudah menggunakan robotik. Jadi bukan lagi dengan manusia. Manusia hanya mengoperate, tapi semua yang mengoperasi adalah robotik. Dan akan ke depan ya akan terjadi apa? Nah, tentunya ini human resource akan digantikan oleh para robot-robot yang sudah canggih. Nah, oleh sebab itu, apakah itu bisa menjamin kelangsungan manusia? Tidak juga. Manusia tetap akan bingung. Manusia tetap akan takut. Manusia tetap akan khawatir. Dan banyak orang akhirnya mencari pertolongan kepada hal-hal lain, kepada orang-orang lain. Ada yang mencari backing, yaitu orang-orang yang kuat, yang bisa atau sanggup, yang dipercayakan untuk bisa memberikan pertolongan pada waktu mereka membutuhkan pertolongan. Itu pun juga ternyata sia-sia, nihil. Karena banyak baik yang menolong maupun juga yang ditolong. Semuanya memiliki keterbatasan. Dan semuanya juga memiliki kekhawatiran. Karena mereka tidak akan pernah bisa untuk tidak bisa memiliki keterbatasan atau kekhawatiran. Mereka akan hidup hampa. Karena mereka ke depan saja. Mereka tidak tahu bahwa ke depan ataupun di depan sana. Mereka tidak bisa memiliki atau mendapatkan suatu jawaban. Khawatir demi khawatir. Ketakutan demi ketakutan. Menghimpit kehidupan mereka. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang menjadi kekuatan Allah. Yang memelihara di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan. Tidak salah kalau firman Tuhan ini memperingatkan saudara dan saya. Yeremia 17 ayat 5 katakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pengharapan saudara dan saya. Kita tidak perlu memerlukan backing lagi atau orang kuat yang sanggup menolong saudara. Karena sumber dari kekuatan kita, sumber jawaban di dalam kehidupan kita, itu adalah Tuhan. Janjinya di sini dikatakan, terkutuk ketika kita mengandalkan manusia. Terkutuk kita mengandalkan teknologi yang ada. Karena mereka tidak akan bisa memberikan saudara jawaban untuk saudara terima keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus. Maka disinilah kita lihat sumber dari segala sumber kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Janjinya ya dan amin. Oleh sebab itu Yosua 1 ayat 19, Yosua 1 ayat 9 katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita tidak boleh kecut. Kita tidak boleh tawar hati. Ketika saudara ada dalam keadaan suasana yang terjepit. Suasana yang menghimpit kehidupan saudara. Problema masalah. Dikatakan di sini jangan kecut. Jangan tawar hati. Allahmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. Dia senantiasa menyertai saudara dan saya. Bahkan ada yang luar biasa jawaban Yesus. Ini meneduhkan saya. Dan saya yakin juga akan meneduhkan saudara. Ini menjadi suatu jawaban. Menjadi satu terobosan. Meningkatkan iman percaya saudara. Dan jawabannya adalah di dalam Yohanes 14 ayat 6. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dengan sangat jelas berkata. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita mau jujur, pasti kita mengakui bahwa dalam sejarah manusia, mulai dari Adam sampai kiamat kelak, tidak ada orang siapapun dia yang berani berkata bahwa dikatakan Tuhan Yesus Kristus inilah, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Adakah orang yang sanggup atau berkata dengan janjinya yang lantang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan, bahkan katakan menjamin sampai sorga, ketemu dengan Bapa di sorga. Tidak ada yang bisa menjamin. Yesuslah dengan firman-Nya, dengan perkataan yang kuat yang meneduhkan saudara. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Disinilah tolak ukur saudara bisa andalkan. Yesuslah yang saudara andalkan. Manusia penuh dengan kekurangan. Tapi Yesuslah sumber jawaban saudara. Dia memberikan jalan, dia memberikan kebenaran, dan dia juga yang memberikan hidup. Ini bukan suatu persoalan yang fanatik, tetapi satu kebenaran yang hakiki, yang absolutely sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya boleh katakan kepada saudara, bila saat ini ada di antara kita yang tidak memiliki jalan keluar, atau memiliki masalah beban yang begitu berat, saya boleh katakan, Yesuslah jalan. Dia adalah jalan bagi saudara. Dia memberikan jalan keluar. Tidak ada satupun jalan yang tertutup bagi saudara. Ketika saudara andalkan Yesus, karena dia menyertai kemanapun saudara pergi. Yesuslah adalah jalan. Kalau kita mau mencari kebenaran, saudara biarpun saudara sekolah tinggi, tetap saudara tidak memiliki suatu jawaban kebenaran. Kebenaran manusia adalah kebenaran yang tidak bisa kita pegang. Tapi kebenaran yang sesungguhnya adalah dialah sang kebenaran. Dialah Yesus. Jadi kalau saudara mau mencari kebenaran, carilah Yesus. Di dalam Yesus ada kebenaran. Ketika saudara melakukan menjadi pelaku firman, saudara sedang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka kalau saudara mau hidup dalam benar, mau hidup di dalam kebenaran, peganglah firman Tuhan, lakukanlah bagian kita untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dan Yesus juga katakan apa di sini? Hidup, akulah hidup. Maka kalau kita mau punya hidup, jangan bingung kita mencari kehidupan. Carilah Yesus, maka engkau memperoleh kehidupan. Masih adakah yang kurang? Saya boleh bertanya kepada saudara, apakah Yesus masih kurang dalam kehidupanmu? Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran dan hidup. Bahkan dia memberikan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, bertemu dengan Bapa di sorga. Maka selama-lamanya kita akan bersama selamanya abadi di sorga. Tidak ada yang bisa menjawab. Dan saya yakin jawabannya hanya satu. Manusia tidak bisa menjawab. Manusia tidak bisa menjamin. Tapi jawaban satu yang menjamin saudara, Yesuslah. Ingatlah, kita pandang terus kepada Yesus. Terlebih kalau kita mau memandang ke belakang, ke masa-masa lalu. Sudah berapa kali Tuhan menolong saudara. Berapa besar kasihnya yang telah dicurahkan kepada kita. Ingat, coba kita renungkan. Kalau hari ini saudara masih berdiri, hari ini saudara masih bernafas, berapa kali Tuhan menolong saudara. Berapa kali Tuhan yang terus memberikan pertolongan dalam kehidupan saudara. Ingat selalu apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat seluruh apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Maka lihat, Tuhan Yesus, dia tidak pernah berubah. Baik kuasanya, baik pertolongannya, baik kasihnya, maupun berkatnya. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Lalu perlukah kita takut? Dalam situasi kondisi apapun, Anda punya persoalan besar, wajar kalau Anda takut. Tapi lihat, pegang janji firman Tuhan. Ingat selalu bahwa aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering,
yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jika kita pakai kekuatan kita atau backing atau orang yang kuat, kita rugi besar. Andalkan Tuhan. Maka dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, maka dia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat 13 katakan, ya, pengharapan Israel. Israel berbicara umat kepunyaan Tuhan, termasuk saudara dan saya. Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Tanpa Tuhan kita akan dipermalukan. Tanpa Tuhan kita lenyap. Karena kita dari tanah kembali menjadi tanah. Jiwa kita akan binasa. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup. Tanpa Tuhan kita kalah. Tapi dengan Tuhan kita akan memperoleh kemenangan. Karena Tuhan adalah sumber air hidup. Maka di sini kita lihat, Dia memberikan kehidupan bagi kita. Dan yang memberikan nafas hidup bagi kita. Maka di ayat 14, ya, di ayat 14 Yeremia 17 katakan begini. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 14 katakan, dia disembuhkan oleh Tuhan. Maka dikatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Maka di situ dikatakan, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan juga selamatkan dia. Maka di sini adalah luar biasa. Kita harus memuji Tuhan dengan suatu hal ucapan syukur dari hati kita. Bahwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak lalai. Dia menyertai kita. Dia menolong kita. Memberikan pertolongan ketika kita membutuhkan. Mazmur 37 ayat 5 katakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Dia tidak lalai untuk menolong saudara. Bahkan dia tidak akan pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong saudara. Tapi di sini kita katakan apa? Firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara, saya boleh katakan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Kalau saudara ada dalam keadaan terbentur dari berbagai situasi kondisi yang ada. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah sungguh. Maka Tuhan akan bertindak. Amsal 3 ayat 5 katakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya jangan bersandar kepada kekuatan manusia. Kekuatan orang. Kekuatan pikiranmu. Jabatanmu. Keuanganmu. Ataupun orang-orang yang engkau anggap memiliki kemampuan yang lebih. Orang berpangkat. Atau orang kaya. Atau orang yang mampu. Yang saudara anggap mampu. Jangan. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Maka Amsal 3 ayat 5 katakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Akuilah Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan adalah dahsyat. Tuhan sanggup. Akuilah dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalan kita. Dia akan terus membawa saudara berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dari masalah Tuhan akan berikan kemenangan. Bahkan dari kemenangan itu saudara akan terus melanjutkan perjalanan hidupmu. Kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Kebenaran demi kebenaran. Hal-hal yang ajaib yang saudara akan nikmati. Jalan hidupmu menikmati keberkatan. Keberkatan, keberkatan. Kemuliaan, kemuliaan. Keajaiban, keajaiban. Saudara akan memperoleh. Kalau orang-orang demikian. Saya boleh katakan melalui firman Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka ia akan meluruskan jalan kita. Jalan kebenaran. Maka Yesus tadi katakan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku. Dialah jalan lurusmu. Dialah pegangan hidupmu.
Dialah yang menuntun langkahmu. Sekalipun dunia semakin hari semakin gelap, tidak ada kepastian. Sekalipun ekonomi merosot, tapi ketika kita pegang firman Tuhan, Dia terus akan memberikan kemampuan kepada saudara untuk tetap jalan di dalam jalan kebenaran. Yesaya 41 ayat 10. Kalau kita sudah memiliki Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan percaya sungguh kepada Tuhan, janganlah takut, Yesaya 41 ayat 10. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini dikatakan tangan kanan, berbicara dominan. Artinya di sini apa? Artinya Tuhan memegang dengan tangan kanan yang dominan. Saudara dianggap sebagai seorang yang dominan di mata Tuhan. Saudara dianggap sebagai orang yang utama di mata Tuhan. Saudara dikatakan di sini adalah sebagai orang-orang yang perlu pertolongan. Maka kalau kita baca Yesaya 41 ayat 10 dikatakan apa di sini? Ini perkataan di mana Tuhanlah yang mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini suatu keajaiban saudara. Jawaban yang begitu clear. Yang menjadikan keteduhan di dalam hatimu. Ketika engkau sedang merana hari ini. Malam hari ini. Engkau sedang dalam keadaan sakit. Aku menyertai engkau. Ketika engkau mulai bimbang. Tapi di situ Yesus katakan apa? Firman Tuhan katakan, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Luar biasa. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara hari ini, saudara akan dibawa dengan tangan kanan Tuhan yang kuat. Yang akan membawa saudara kepada kemenangan. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut. Aku menyertai engkau. Sampai selama-lamanya aku menyertai engkau. Maka jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Percaya sungguh, saya tidak panjangan firman Tuhan. Tapi hari ini saya boleh katakan, ingat senantiasa Tuhan mau menyertai saudara dan saya. Dia sanggup memberikan jalan keluar. Percaya sungguh, jangan kecut dan tawar hati. Karena dia katakan, aku menyertai engkau. Sampai kapan? Kalau engkau terus andalkan Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan akan menyertai engkau. Dia tidak akan pernah melepaskan dengan tangan kanannya yang kuat. Memegang engkau. Berjalan bersama Tuhan. Engkau peroleh kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Buat pertolongan-Mu yang dahsyat. Buat firman-Mu yang melekat di dalam hati kami. Kami teduh Tuhan mendengar firman-Mu. Karena kami tahu hari ini kami tidak memperolehkan jawaban. Hari ini kami mungkin dalam keadaan yang serba kekurangan. Kami sakit Tuhan. Kami menderita Tuhan. Problema kami terlalu kompleks. Yang kami tidak bisa selesaikan satu persatu. Kami terjepit. Tapi puji syukur bahwa firman-Mu berkata kami tidak boleh kecut. Kami tidak boleh tawar hati. Sebab Tuhan Allah kami menyertai kami. Puji syukur. Kemanapun kami pergi. Kemanapun kami melangkah. Engkau menyertai kami. Memberikan jalan keluar. Memberikan kekuatan. Memberikan kesembuhan. Bahkan engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Itu adalah janji yang spektakuler. Janji yang luar biasa. Tidak ada manusia di muka bumi yang bisa menjamin. Jawaban yang begitu luar biasa. Statement yang kuat dalam hati kami. Memberikan keteduhan. Memberikan semangat kepada kami. Bahwa di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada semangat. Di dalam Yesus ada kehidupan.
Di dalam Yesus ada kebenaran. Kami siap menempuh jalan hidup kami. Kami siap Tuhan memperoleh jawaban kemenangan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bertemu kembali di ibadah jawaban doa. Di minggu yang akan datang di jam yang sama. Tetap semangat. Jauhkan dari segala yang mara bahaya. Tuhan tolong saudara. Yang bekerja kembali bertugas dengan semangat baru. Tuhan tolong kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Selamat malam. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya